tekanan lemaknya banyak. Aku kira asam lambung itu hanya untuk orang-orang yang susah makan. Enggak Karena juga. jam jendela makan dia kan ya males makan kan dok. Ini lemak di tubuh kelihatan luar aja udah banyak. Banyak, Bagaimana yes. di visceralnya, Ya, di organ-organ sekitar. Kan dalam setiap organ itu kan punya kantong lemaknya sendiri untuk melindungi. Jadi kayak misalnya contoh obat-obat hormon. Seseorang yang lagi pengen perempuan ya biasanya pengen hamil gitu ya, dia kan Muscle first, be the first. Buat kamu yang baru bergabung, boleh banget nih join live-nya Muscle First karena kita udah kedatangan dokter cantik hari ini. halo. Halo dok. Hai. Boleh perkenalkan diri dulu dok, namanya siapa? Iya. Thank you Grace, aku Eva Herencia Purba, aku dipanggil Eva. Aku kerja sekarang sebagai dokter umum di suatu rumah sakit swasta di Jakarta. Sekarang ini aku base life-nya tinggalnya di Jakarta Selatan. Oh, kegiatan sehari-hari apa aja dok? Bekerja dan bekerja. Oh bekerja, biar nambah cuan ya dok Iya, ya? cuan, Oke. betul. Nah dokter, sebelum kita bahas ke topik yang pengen kita bahas nih hari ini, kira-kira apa sih kegiatan dokter sehari-hari itu yang membangun kayak dokter tuh cinta nih sama diri dokter? Oh, kegiatan bangun aku ya. Oke, jadi cara aku untuk mencintai diriku sendiri adalah aku mengenal diriku dulu nih. Oke. Itu basic banget ya. Yes, betul. Aku nih kayak gimana sih orangnya, tipenya kayak gimana, pemarah kah, atau ketika aku lagi marah, apa yang biasa aku perbuat, terus apa sih pemicu aku marah, misalnya kayak gitu ya Kak. Terus setelah aku tahu nih aku gampang marah, apa yang harus aku buat supaya meredam emosiku. Nah setelah itu kalau nggak dapet nih cara lainnya, aku berusaha mencari kayak pertolongan ke yang lain. Misalnya sharing dengan teman, sharing dengan tenaga medis lainnya. Terus baru mencari kegiatan positif lainnya kayak olahraga, mungkin melakukan meditasi, puasa. Dokter meditasi? Betul. Puasa, ngomong-ngomong puasa, dokter puasa nggak hari ini? Oh enggak, lagi nggak puasa ya. Puasa Cuma ya, puasa yang ku terapin kayak menahan supaya jangan makan aja sih. Jadi kalau ketika kita lagi lapar banget, misalnya bahwa kita marah kan. Yes. Aku biasanya puasa kayak 10-12 jam nggak makan aja. Intermittent fasting dong. Ya, semodel kayak gitu. Itu kan buat menahan anger kita juga. Oke. Nah, buat teman-teman ataupun sobat Muscle First yang lagi join live, selamat datang di live-nya Muscle First. Aku sapa lagi ya. Selamat datang di live-nya Muscle First. Ketemu lagi sama aku Grace yang bakal nemenin kamu dalam beberapa jam ke depan. Karena kita akan deep talk nih sama Dr. Eva ya. Seperti yang tadi kalian sudah dengar, Dr. Eva sudah menyampaikan background. Dr. Eva bekerja di rumah sakit swasta, salah satu rumah sakit swasta. Dan cara Dr. Eva mencintai dirinya, salah satunya dia itu mengetahui apakah dia gampang marah, ya kan dok? Betul. Bisa dari dia menahan nafsu makan, ya kan? Karena memang terkadang kalau kita lagi emosi dok, kita kayak butuh yang manis-manis gitu loh. Betul banget. Iya kan? Nah, terus kadang kayak kita yang perempuan yang punya hormon tuh ketika kita lagi menstruasi itu benar-benar nggak mau makan, bahkan sampai yang kayak rakus sekali sekali. Dan efeknya itu bisa jadi setelah menstruasi dia akan jangka panjang seperti itu. Nah, terus dok, aku mau tanya nih ya. Kita tuh punya topik hari ini akan kita bahas, yaitu fenomena self-love, menormalisasi obesitas yang viral. Wih, emang seviral apa sih dok tentang obesitas? Banyak banget ya, kayaknya makin tahun tuh makin bertambah banget nih jumlah orang-orang yang terkena obesitas itu sendiri sih. Dan banyak juga kasus pasienku juga beberapa yang datang dengan kondisi obesitas yang udah ada penyakit-penyakit tambahannya. Jadi efek jangka panjangnya. Sebenarnya obesitas itu bahaya nggak sih dok? Oh bahaya banget, bahaya sekali. Baik dari segi apapun itu. Sebahaya apa sampai-sampai kita tuh kalau bisa tuh jangan sampai obes deh gitu? Oke, kalau bahayanya itu lebih ke kesehatan tuh banyak hal ya. Saya bahasnya ke kesehatannya aja dulu ya. Kalau dari segi kesehatan itu dia bisa mengganggu banyak hal. Contohnya kalau kita sering dengar darah tinggi. Darah tinggi gitu ya. Gula. Kemudian memicu asam lambung naik. Oh bisa dong. Bisa, karena saking lemaknya banyak, dia jadi kayak menekan pencernaan kita, akhirnya bikin percepatan lambung itu atau pencernaan kita itu nggak bagus lah kayak gitu. Jadi tekanan lemaknya banyak. Aku kira asam lambung itu hanya untuk orang-orang yang susah makan.
Enggak Karena juga. jam jendela makan dia kan ya males makan kan betul, dok. betul. Kalau obes kan ya tiap saat bisa makan, bisa ngemil gitu. Enggak, jadi dia bisa menekan lambungnya. Akhirnya lambungnya jadi nggak punya space untuk bekerja dengan baik maksimal. Karena si lemaknya itu. Betul. Gini, lemak di tubuh kelihatan luar aja udah banyak. Bagaimana di visceralnya, di organ-organ sekitar. Kan dalam setiap organ itu kan punya kantong lemaknya sendiri untuk melindungi. Jadi pasti lebih tebal lagi. Bahaya visceral fat atau lebih bahaya lemak yang di luar tubuh dok? Visceral fat, tapi kalau kelihatan luar udah parah ya otomatis visceral fatnya juga terlihat bertambah, pasti bertambah. Faktor yang kayak kenapa sih orang mau obes sampai saat ini tuh apa sih dok? Kira-kira yang bisa dokter gambarin? Faktor-faktornya ya. Jadi gini, menurut aku kenapa misalnya orang sekarang makin kesini makin banyak yang obesitas itu karena satu kita bisa pikirkan bahwa siapa tahu seseorang itu lagi mengonsumsi obat-obatan tertentu. Oh, oke. Yang kita nggak tahu yang efeknya bisa bikin obes. Oh, ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Kenapa itu? Jadi kayak misalnya contoh obat-obat hormon. Seseorang yang lagi pengen perempuan ya biasanya pengen hamil gitu ya. Dia kan pasti ada hormon-hormon tertentu yang membuat dia jadi kayak intake makan bertambah. Atau yang kedua biasanya orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan antidepresan. Jadi dia bisa bikin mood tenang, tapi ya efek sampingnya juga bisa jadi kayak hunger, pengen makan terus. Betul. Atau mungkin penyakit lainnya gitu ya. Terus yang kedua bisa disebabkan karena seseorang ini dari polanya yang nggak bagus. Misalnya dia kayak aku contoh nih kerja shift-shiftan. Ya, shift itu kan capek banget. Capek banget, betul. Ya. Dimana yang harusnya kita udah tidur dari jam 10 malam, tapi kita harus melek sampai pagi. Nah, melek sampai pagi itu kan butuh energi. Dimana kita jadinya makan banyak deh. Akhirnya intake asupan makanan kita jadi bertambah. Berarti pola tidur juga ngaruh? Berpengaruh sekali. Jadi kalau orang yang sering begadang, nggak mungkin dia begadang nggak makan tuh jarang tuh. Pasti adalah intinya dia minum susu kayak atau makan apa. Ada sesuatu hal yang dia telan yang bisa menjadikan dia tenaga untuk kuat sampai dia melek. Jam jendela makannya jadi lebih panjang. Jadi lebih panjang, betul. Yang harusnya dia tidur, ini nggak tidur. Jadi makan deh. Gitu. Terus kalau untuk orang-orang yang memang bekerjanya seperti itu, solusinya apa sih dok? Kalau yang kayak aku terapkan aku udah membatasi terakhir makan aku tetap jam 7 atau jam 8. Karena kalau perut lapar? Kalau aku lapar biasanya aku kayak nyemil sesuatu hal yang kalorinya lebih rendah. Contoh misalnya aku buah atau jus atau at least susu yang berprotein. Jadi jangan menambah kalori lebih banyak. Gitu. Terus banyak minum air putih. Jadi untuk kayak menekan supaya kita jangan kelaparan. Tapi masalahnya dok, kalau misal kita tengah malam cuma makan buah, itu nggak kenyang dok. itu adalah mindset Grace. Jadi kembali lagi kak, kita harus merubah mindset kita. Karena nggak akan ada habisnya ya. Pasti kita akan jadi terus lapar, akan kepengen makan apapun. Bahkan melihat kayak coklat kurang, ini kurang, pasti akan kurang terus. Tapi makan buah pun bisa disalahartikan untuk orang-orang yang lagi mau makan malam loh dok. Misalnya gini, buah yang sehat yang bagus itu kan yang pasti rendah kalori, yang lebih banyak takaran airnya dong. Betul. Nah, bagaimana kalau udah aku malam-malam makan durian deh, kan buah. Atau bisa aku makan mangga deh. Atau yang kalorinya lumayan tinggi itu apalagi ya? Setahu itu sih dok. Yang kayak gitu ya. Iya. Sebetulnya ya kalau untuk kita misalnya masih muda ya, ibaratnya dengan kita tidak punya faktor resiko banyak, nggak jadi masalah sih kalau misalnya makan mangga tengah malam pun juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya jangan duren juga ya, duren kan bikin asam lambung juga ya, jadi nanti malah betul, jadi nanti malah begas sendiri nggak enak perutnya jadi masalah. Jadi pilihlah makanan yang benar-benar cocok untuk tubuh kita, jangan cuma karena kita pengen itu aja sih. Gitu. Oh iya betul Grace, aku lupa banget ngejelasin. Jadi kan tentang masalah obesitas nih ya. Aku pengen kasih tahu juga nih kepada sahabat, ya betul, muscle first ya. Kalau obesitas itu ada pengelompokannya. Betul. Jadi kita nih mungkin muscle first udah pada tahu kali ya kalau ada istilah BMI, ya kan? Body Mass Index, di mana itu ada kayak pengelompokan gitu ya berdasarkan berat badan dan tinggi badan kita. Di situ melihat kita itu ada di posisi yang mana.
Posisi apa ya ini, Dok? Posisi tubuh kita itu di bagian underweight kah, normal weight, atau di obes ya. Nah, jadi itu perhitungannya berdasarkan kayak berat badan dibagi tinggi badan dikuadratin lah. Atau simpelnya kalau pusing tinggal cari aja kalkulator BMI di internet tuh udah keluar. Tapi itu kasarannya lah kasarannya, ya. Betul banget. Ya. Nah, jadi nanti di situ kita bisa lihat nih tubuh kita tuh di bagian mana nih posisinya. Nah, kalau untuk kasus obes, biasanya itu lebih dari 30. Obes itu dibagi lagi ada obes 1, 2, dan 3. 30%? Betul, lebih dari 30%. Nah, setelah itu barulah kita tahu nih kalau seseorang obes itu bisa lebih dari 30. Nah, kondisi obes ini biasanya karena penumpukan lemak yang berlebih dalam tubuh kita. Biasanya karena ya intake makannya terlalu berlebih, tapi tidak dibarengi dengan aktivitas. Jadi kalorinya terlalu banyak sehingga aktivitasnya terlalu sedikit dan jadi penumpukan lemak. Betul, penumpukan lemak. Kalau udah penumpukan lemak ya jadinya apapun yang kita makan itu pasti akan menjadi lemak kalau tidak kita olah dengan baik. Gitu. Nah, untuk tadi kan dokter udah bilang nih, udah jelasin kalau misal obes itu kan dibagi-bagi ya sectionnya kan. Nah, itu ada resikonya nggak sih, Dok, setiap orang yang jadi obes gitu loh? Efeknya apa sih, Dok? Resiko seseorang yang terkena obes ya, resikonya banyak. Tadi mungkin aku udah sempat sedikit singgung tentang penyakit ya. Penyakit yang apapun obes biasanya paling sering adalah resikonya adalah ke penyakit. Seringnya mungkin ada ke arah mental apa segala macam, aku nggak bahas, tapi aku ngebahas lebih dari sisi penyakit ya. Penyakit yang ditimbulkan, kalau tadi aku udah bilang sedikit ada jadi cadangan lemak, berlemak dalam tubuh. Dan lemak itu nggak hanya bentuk visceral aja, tapi dia bisa kayak menyumbat di pembuluh darah. Efeknya? Nah, kalau udah sumbat di pembuluh darah, tergantung pembuluh darah mana nih. Kalau pembuluh darah otak yang kecil-kecil, kita ngomongin aja yang organ-organ vital ya. Kayak otak sumbat jadi stroke. Jadi orang salah satunya stroke itu stroke yang iskemik atau yang sumbatan itu mostly biasanya karena kolesterol tinggi atau lemak yang bertambah. Dok, sorry nih Dok, aku kan orang awam, aku kan suka nonton film-film. Aku kira tuh selama ini orang yang stroke tuh karena dia gampang marah. Betul, bisa juga. Ada juga stroke bisa disebabkan karena memang darah tinggi. Gitu. Karena emosional juga bisa jadi darah tinggi akhirnya bisa pecah pembuluh darah di otak itu bisa juga. Tapi bisa juga yang kondisi kronis lama-kelamaan atau kayak lemak bertumpuk bertimbun-timbun sampai bertahunan. Nah, itu bisa bikin sumbatan. Jadi kayak bikin celengan aja gitu di tubuh. Itu baru satu. Kemudian kalau dia sumbat di jantung bisa bikin heart attack. Kayak tiba-tiba orang serangan jantung, bilangnya karena asam lambung ya, padahal itu karena serangan jantung. Atau kalau misalnya nyumbat di ginjal, jadi bisa mungkin kerusakan ginjal, perlemakan di ginjalnya, di pembuluh darah ginjalnya sehingga asupan darah ke sana nggak bagus. Nggak lancar, ya, intinya nggak lancar. Gitu. Kalau orang bilang gini, ya udah aku obes, aku tinggal ke dokter, tinggal minum obat, lancar deh darahku. Gitu gimana, Dok? Benar, betul. Bisa memang ada obat untuk menurunkan kadar kolesterol, itu benar. Tapi kan obat tersebut harus dibarengi dengan juga pola hidup ya. Pola hidup ya, betul. Karena percuma kita minum obat banyak ya Kak, tapi ternyata polanya juga nggak sama aja. Dan ngaruhnya pasti ke ginjal, ke organ-organ yang lain juga. Karena kan obat terus-menerus diminum kan juga kurang baik ya. Kecuali dia emang udah penyakit yang parah banget, yang depend sama obat ya gitu. Kalau masih muda, masih bisa dengan pola hidup, ya kenapa nggak pakai pola hidup aja? Diubah pola hidupnya. Nah, untuk ada nih beberapa kasus misalnya, Dok, aku lah ambil contohnya. Aku lagi galau banget, Dok. Jadi nafsu makan tuh meningkat, ya kan? Nah, ketika aku sudah di tahap obes, untuk kembali lagi untuk gak jadi obes tuh kenapa ya jadi susah ya, Dok? Kenapa susah jadi dari obes tiba-tiba mau balik ke normal lagi ya? Normal. Itu sebetulnya sih karena kita udah biasa dengan ritme yang kayak gitu ya. Kebiasaan. Betul, kebiasaan. Ya, jadi memang tubuh kita itu sehebat itu ya? Sesempurna itu. Makanya kalau kita biasa melatih diri kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tubuh kita akan terbiasa. Jadi kalau mau kembali ke hal yang buruk, itu juga susah, tubuh kita pasti ada penolakan. Sama kalau terbiasa dengan pola hidup yang kurang balik ke pola hidup yang sehat itu susah banget. Ada aja kayak, aduh kok tiba-tiba badanku sakit-sakit sih, pasti gitu kan. Aduh kok tiba-tiba aku pusing-pusing ya, kayak kurang gula, kayak lemes gitu. Pasti ada aja alasannya. Nah, tadi kita udah bahas sedikit tentang kesehatannya, self love. Terus aku mau tanya nih, Dok. Kalau kita lagi di posisi obes,
dan orang terdekat kita tidak mendukung untuk kita balik ke normal, itu gimana ya dok? Untuk cara kita edukasi ke orang yang sekitar terdekat ya. kita, yes. Memang apapun itu untuk merubah seseorang dari obes atau kembali ke pola hidup yang baik itu ya, itu memang paling penting ada dari dalam diri kita sendiri. Karena perubahan terbesar dari dalam diri kita. Itu selalu kayak gitu. Mau orang 1000 banyak pun kalau dari dalam diri kita tidak mau atau bergejolak pasti nggak akan mau gitu ya. Tapi emang orang sekitar juga mendukung karena kita nggak tahu nih, siapa tahu orang tersebut yang menderita obes itu juga sebetulnya dia ada kesusahan loh dalam dirinya kan. Kayak dia painful, setiap hari dicemooh. Yes, betul banget. Saya mau mulai hidup bagus aja, tumben makannya gorengan, salad. Biasanya makannya ketoprak gitu kan. Udah diledekin, jadi kesel dia, udah jadi bete kan. Iya, bete, betul. Akhirnya dia down lagi. Dan memang orang sekitar, orang-orang sampingnya ya, itu harus bisa membantu dia untuk melewatinya. Dengan cara apa ya? Setidaknya kalau dia udah memulai hidup bagus, ya jangan dimenye-menye, jangan diledekin ya. Betul. Didukung aja, oh bagus kamu ada perubahan gitu. Atau yang kedua ada yang paling penting adalah selalu memuji setiap apapun perubahan. Jadi misalnya kelihatan udah mulai bisa nih pakai tirusan, udah lebih tirus tuh bagus, pertahanin ya. It's just a simple word. Tapi itu meaningful banget bagi orang yang berusaha. Ya, betul. Kayak dia dikasih hadiah. Betul, pujian. Hadiah. Jangan kayak masih jauh kok perjalanan lu, udah santai aja atau enggak kayak udah lu jangan sok-sok dulu, jangan bangga. Nah, jangan digituin. Pokoknya dipuji aja, diapresiasi aja terus. Dok, aku mau tanya, apa benar makanan sehat itu jauh lebih mahal daripada makanan yang nggak sehat? Kenapa ya? Aku juga berpikir kayak gitu ya. Aku sebel banget. Sejujurnya kan? Betul. Aku sebel banget. Kayak setiap kali ngegojek, aduh sebut nama. Setiap pesan online ya. Kok ini mahal banget ya? Padahal cuma di wrap. Sayur di wrap gitu ya. Kayak kalau kita beli sendiri itu kayaknya cuma 20.000 20.000 kan. Ya. Aduh di pasar aja selada doang 20.000 udah sekantong ya kan. Banyak. Tapi kenapa kok ketika disajikan dengan di wrap dengan hal-hal yang lucu gitu-gitu jadi mahal. Nah, itu saya juga agak kurang terima ya. Jadi kalau bisa siapapun yang membuat perubahan itu tolong kayak dibikin murah aja ya. Karena gimana pun kalau makanan sekitar wilayah rumah kita mendukung, pasti niat kita untuk hidup sehat tuh jauh lebih mendukung juga sih dok. Betul banget. Apalagi kalau ngelihat sayur nih, kita ke pasar, kok sebening ini ya sayur ya, bersih banget kan dok, gitu. Nah, buat teman-teman Muscleverse, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, mau tanya jawab sama Dokter Eva, itu boleh banget langsung komen di kolom komentarnya Live Muscleverse. Nanti kalau misalnya kalian beruntung, pertanyaan kalian akan kami jawab, kayak gitu. Nah, aku mau balik lagi nih dok tentang obes lagi ya. Tadi kita udah bahas belum sih dok cara mencegah obes? Oh ya belum ya. Belum kan? Nah coba deh dok, boleh tolong jabarkan gimana sih cara untuk mencegah obes? Karena balik lagi ya, obes itu kan sebenarnya bukan dianya yang mau, tapi memang dia mungkin punya hormon atau punya hal tertentu yang bikin dia tuh jadi nafsu makannya tinggi. Betul. Oke, sorry tadi guys aku lupa juga ngejelasin ya. Memang ada beberapa kondisi obes itu juga dipengaruhi oleh genetik. Ya, jadi ada beberapa mungkin kalau memang keluarganya ada yang obes, resiko untuk keturunannya obes itu juga besar. Dan ada beberapa aku juga kurang pintar mungkin menjelaskan ya, itu juga pengaruh hormon juga yang membuat dia nafsu makannya nggak berhenti. Itu ada, jadi mungkin kita sering nemuin kasus ya kayak pernah dengar mungkin yang kasus ada anak gemuk banget, yang obes banget, yang sampai akhirnya dibawa ke RSCM dibopong ya. Itu juga memang kasusnya karena dia ada gangguan suatu hormon yang dimana dia cannot stop untuk eating gitu loh. Jadi dia makan terus nggak ada aktivitas. Ditambah juga dia nggak ada kayak rasa lapar, rasa kenyang tuh nggak ada. Jadi dia otaknya ada orang seperti itu. Itu memang ada gangguan hormon juga gitu. Jadi untuk apapun itu cara mencegahnya adalah kita harus kenali obesitas itu kenapa. Kayak tadi aku bilang, misalnya karena pengaruh obat-obatan, misalnya kayak khusus orang lagi mau berusaha untuk hamil atau lagi dia konsumsi obat antidepresan, ya it's okay, nggak apa-apa kan lagi perjuangan. Yang penting nanti dibarengi dengan dia konsul ke ahli gizi. Jadi maksudnya biar yang dikonsumsi itu nggak asal. Dan dia bisa balik lagi ke yang sebelumnya. Yang ideal, betul. Kembali lagi ke posisi yang ideal gitu. Terus yang kedua, kalau memang cari masalah dengan
gangguan ini ya, kayak misalnya keturunan dan ada misalnya dia faktor nggak bisa berhenti makan karena hormon kenyangnya nggak ada, nah itu juga harus disembuhin. Harus konsul kepada dokter endokrin ya, yang khusus untuk menangani masalah-masalah hormon lah intinya. Oke, terus yang ketiga, kalau misalnya memang karena begadang kayak aku gini nih, yang kerjaannya sip-sipan, ya kenali aja diri kita. Kita udah tahu nih, kita paling lately aku harus makan jam 8. Lebih daripada itu aku bisa nanti lapar lagi, atau kurang daripada itu aku bisa kelaparan. Jadi kenali jam makan terakhir kita. Kalau lapar setelah itu aku makan dengan hal yang lain. Misalnya yang tadi aku bilang, tinggi protein atau banyakin serat, buah misalnya gitu. Kalorinya juga dibatasi. Karena jam makan yang terus-menerus selalu sama itu bikin kita juga kenyangnya betul, pas banget. Dan misalnya kalau aku nih mau jaga malam, aku tuh di paginya udah harus kayak ada suatu hal yang aku buang kalorinya, yaitu dengan olahraga. Jadi meskipun aku nanti makan, aku udah membuang kalorinya. Yes, betul. Di pagi-pagi hari itu gitu. Olahraga yang ideal apa, Dok? Olahraga yang ideal aku sekarang nge-gym. Oh, nge-gym. Terus kalau lagi nggak males, kardio. Tapi kan kalau overweight, kalau kita kardio itu kan katanya nggak boleh, Dok, karena tulang dan persendian itu kan berpengaruh. Betul banget. Nah, itu seperti apa, Dok? Kalau misalnya untuk kasus yang overweight banget ya, kita tuh jangan push our limit lah. Yang penting dia udah ada niat untuk mau olahraga aja tuh udah bagus banget, dan kita harus apresiasi itu. Jadi caranya adalah jangan langsung lari sih, better jalan aja. Jalan itu udah bagus kok, jalan 30 menit sehari setiap hari aja, atau seminggu 3 kali 4 kali itu udah bagus banget. Pasti nanti lama-kelamaan akan menyusut. Terbiasa. Yang penting pola kebiasaannya itu dibentuk udah bagus banget. Tapi harus dibarengin sama defisit kalori. Oh iya dong, perlu banget. Kalau khusus untuk overweight, dia harus dibarengi dengan defisit kalori. Nah, bahas tentang defisit kalori, Dok. Banyak orang yang bilang, ih aku udah defisit kalori, aku udah ngurangin jumlah makanan, tapi aku masih segini-gini aja nih. Itu gimana, Dok? Kasusnya banyak tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu ya. Mungkin defisit kalori yang dilakukan belum optimal. Jadi kita harus tahu nih kalori kebutuhan kita tuh berapa sih setiap harinya. Kalau misalnya dari WHO sendiri sih, kalau perempuan sama laki-laki itu pasti beda ya. Betul. Dan juga kebutuhan kalori itu dipengaruhi selain daripada gender dan umur. Umur tuh berpengaruh ya. Kalau makin tua pasti kalorinya juga ya sedikit lah ya, nggak banyak kegiatan. Sama dari aktivitas sehari-hari. Metabolisme ya. Betul. Jadi kalau dia memang kayak suka weightlifter gitu-gitu, ya pasti kalorinya akan lebih besar dibandingkan kita yang cuma kerjanya duduk santai kayak gini. Nah, jadi itu harus penting kita tahu nih kalori harian kita tuh berapa. Berarti penting juga dong bangun massa otot. Betul juga. Nah, jadi misalnya nih Grace, kayak aku nih kalori harianku 1.800. Nah, misalnya nih ya 1.800 dengan kegiatan aku yang ya aktivitas fisik seminggu 3 kali lah misalnya nge-gym. Atau 2.000 lah, contoh 2.000 aja. Nah, kalau aku mau supaya tetap di optimal badanku, nggak perlu defisit kalori, ini untuk kasus aku aja ya. Aku cukup makan sebanyak ya 2.000 kalori, tidak boleh lebih daripada itu. Atau misalnya kalau aku lagi lebih banget, kayak lagi hunger banget, aku bantu dengan mengurangi dengan lewat olahraga. Jadi otomatis balik lagi ke 2.000. Jadi penting, gitu ya, makan pas lagi naik-naiknya, olahraga ditambahin. Betul. Jadi kalau misalnya aku nggak banyak aktivitas, ya makanku secukupnya aja di 2.000. Yang penting kalori harian kita tidak berlebih, itu pasti tidak akan menimbulkan penumpukan massa lemak gitu. Terus itu yang kedua adalah kalau mau defisit untuk kasus yang obesitas, itu adalah kita cut kalori. Jadi seperti sesuai dengan namanya defisit ya, dikurangi. Jadi dikurangi kurang lebih 300 sampai 500 kalori. Jadi misalnya aku 2.000 nih kebutuhan kalori per hari, aku harus memotong sekitar sampai 1.700 atau 1.500 asupan makanku. Motongnya bisa dengan cara apa? Dengan cara makan dipotong atau dengan olahraga. Gitu. Pokoknya sampai 1.500 aku makan sehari. Berarti banyak cara ya, Dok, sebenarnya. Banyak cara. Nah, teman-teman nih, kalau misalnya kamu adalah salah satu teman Muscleverse yang lagi obesitas, aku cuma mau bilang kalau kita tuh bisa belajar untuk bagaimana kita tuh menjadi BB yang ideal gitu. Karena bagaimanapun dari segi kesehatan, seperti yang sudah Dokter Eva jelaskan bahwa obes itu tidak baik ya, Dok, ya, betul. Gitu. Oh, tadi aku lupa pas kamu bilang tentang masalah otot. Itu benar juga, massa otot yang ada dalam tubuh kita semakin bertambah, dia bikin metabolisme meningkat. Jadi otomatis ngebakar kalori-kalori kita juga yang kita makan. Lebih gampang bangun massa otot atau bangun fat?
Masa fat lah ya, kayak easy lah ya, kayak ibaratnya kita duduk doang, tinggal makan, udah pasti ada. Jadi fatnya pasti nunggu ya. Sedangkan kalau nungguin otot kan usaha. Ada usaha. Yes, betul. Kardio aja bisa nggak sih dok, nambah masa otot? Kardio itu kurang menambah masa otot kurang ya. Efektif lah ya. Betul, karena dia kalau misalnya orang yang sudah dengan normal weight, dia otomatis juga akan bisa menurunkan masa otot juga. Kalau terlalu banyak kardio yang dipakai gitu ya, melakukan kardio mas aku. Jadi memang dengan cara ya build up gitu ya, build up muscle dengan angkat beban itu paling penting. Angkat beban itu kan juga nggak cuma di tempat gym ya kan dok, di rumah juga bisa. Betul, dengan dumbbell yang kecil-kecil. Atau misalnya kok ada yang punya galon, itu aku sering lihat itu di FYP sosial media aku tuh kayak orang pakai galon itu squat dok, dan iya dia squat. Bahkan mungkin dia saking udah kuatnya dia bisa gendong adeknya dijadiin buat beban gitu. Niat ya. Niat. Dan sebenarnya banyak cara sih dok menurut aku juga untuk menolak obes dalam tanda kutip demi kesehatan. Kayak kamu bisa sama pasangan untuk olahraga bareng, terus bikin menu makanan yang sehat. Daripada kita beli online mahal ya kan, kita bikin racik-racik 50.000 ke pasar bisa buat 3 hari 4 hari. Betul. Ini 50.000 beli online cuma buat sekali. Tapi gitu malesnya kan? Sih lebih tepatnya malesnya aja. Karena banyak orang yang bilang aku nggak ada waktu. Nah itu gimana dok? Aku nggak ada waktu untuk membuat makan atau untuk membuat apapun itu yang olahraga lah, susah makan ya. lah, susah kan susah banget kalau udah dibilang aku nggak ada waktu, apalagi full kerja seharian ya. Mau apa dibilang ya? Tapi kalau bisa sih di sela-sela, misalnya habis makan siang, ya kalau ada lift di kantor jangan pakai lift deh. At least pakai tangga lah. Itu easy aja lah, yang nggak usah ribet-ribet. Atau misalnya kalau lagi belum waktunya makan siang, jangan ngemil yang aneh-aneh, atau jangan mesen minum kopi manis. Ya boleh kopi tapi less sugar atau no sugar. Kopi hitam aja. Iya, nggak pakai gula sama sekali, nggak pakai creamer dan segala macam. Jadi jangan menambah kalori harian lagi. Yang penting itu kalau misalnya kamu sesuai dengan kalori harianmu, nggak akan kok sampai kapanpun ya dok. Iya, nggak akan sampai menimbun lemak lah intinya. Oke, tuh ya teman-teman Muscleverse ya. Gimana nih, sampai sini masih ada yang masih bingung nggak? Kayak greget nih aku nggak dapet nih feel-nya nih. Atau apapun itu kalian boleh langsung komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya nanti ada beberapa orang yang beruntung akan aku diskusikan sama Dokter Eva nih mengenai obesitas, seperti itu. Oke, lanjut. Aku mau tanya lagi nih sama dokter nih. Nah, kan tadi kita udah bahas obes beberapa. Apa sih yang harus dilakukan seseorang dengan obesitasnya dok? Yang harus dilakukan oleh seseorang ya dengan obesitas ya. Oke, jadi satu, kalau dia udah tahu dia ada obesitas dalam dirinya, kita harus kenali bahwa faktor risiko apa yang akan bisa dia dapatkan jika dia lama-lama menahan dirinya tetap di posisi obesitas itu. Yang penting kenali dulu aja, tahu kalau ada risiko terburuknya gitu, dan cari lebih besar keburukan apa kebaikannya. Kalau lebih banyak keburukannya, ayo kita berubah. Berubahnya dengan cara apa? Tadi udah saya jelaskan banyak ya. Udah panjang banget. Mulai dari defisit kalori, kita mulai dengan kardio dengan jalan aja 30 menit. Atau misalnya asupan protein dibanyakin, betul banget. Terus kalau misalnya emang jangan begadang atau kurangi, ya pokoknya kenali diri aja sama penyakit-penyakit apa yang ada dalam dirinya dia. Terus yang paling penting adalah minta bantuan orang. Jadi kalau dia kesusahan, at least chat teman, bangunin gue dong untuk ini jalan, atau bantuin gue dong besok jalan bareng ya. Jadi atau olahraga bareng yuk. Olahraga bareng boleh. Atau betul. CFD-an yuk. CFD-an iya benar kan. Habis itu ya mana tuh lebih deket ya kan. Iya benar. Jadi ada timbul ya. Timbul kan. Karena efeknya tuh banyak dok. Bisa mencintai diri sendiri sama bisa mencintai sesama. Jadi saling ngingetin gitu. Banget. Kita juga jadi lebih semangat kayak makanya banyak sampai saat hari ini tuh banyak yang aku temuin kayak grup-grup dia tuh orang-orang yang obes untuk saling support. Ya betul, bagus. Nah itu gimana dok tanggapan dokter? Oh bagus banget, itu bagus banget ya karena mereka sama-sama di posisi yang sama. Jadi seseorang dengan posisi yang sama itu lebih bagus untuk memberikan suggestion daripada orang yang tidak di posisinya. Kayak misalnya kamu menceritakan tentang masalah kerjaanmu, lah aku kan gak di posisi kerjaanmu, aku nggak tahu. Terus aku sok-sok komen. Pasti kamu gondok sendiri kayak, apaan sih Eva nih kok sok tahu banget. Kamu nggak tahu apa yang aku rasain. Kamu nggak tahu apa yang aku rasain. Kamu nggak tahu bos aku gimana misalnya kan. Sama mereka juga gitu. Kalau mereka di sama-sama posisi yang sama, mereka jadi lebih mudah untuk saling sharing. Kayak, oh aku dulu 135 kilo, aku bisa lo turun 10 kilo dengan kayak gini. Nah mereka bisa mungkin mengamalkannya, melakukan juga.
Berarti itu baik banget ya dok Baik ya. Nah itu baiknya. Aku mau tanya yang jahatnya. Kalau misalnya kita obes, kita kan infoin tuh, aku bisa turun BB sekian ini loh, berapa bulan loh gitu. Terus ada yang notif, aku bisa turun BB loh 15 kilo 2 bulan. Itu gimana dok? 2 bulan 15 kilo dok. Oke, aku takut salah juga ngomong ya. Jadi penurunan berat badan ideal itu setahu aku 5 kilo dalam sebulan. Untuk yang iya, obes? pokoknya untuk yang obes 4 sampai 5 kilo lah. Jadi jangan lebih daripada itu gitu ya, karena kan kurang oke dengan tubuhnya gitu. Jadi takutnya malah merusak metabolismenya sendiri, mengganggu metabolismenya. Jadi kalau emang ada yang ngomong kayak gitu, udah tutup telinga aja. Yang penting kamu tetap on your track. Oke. Gitu. Nah, aku mau lanjut lagi nih dok. Kan tadi kita udah bahas sedikit-sedikit. Nah, aku mau notice sedikit nih tentang self love sama pembahasan tentang obes tadi dan kasih solusi dan tipsnya dok. Oke, jadi buat sahabat Muscleverse ya, self love itu pasti orang udah pada tahu lah ya. Self love itu intinya afirmasi diri ya, kayak mulai mencintai diri kita dengan cara apa? Dengan cara mengenali diri kita itu seperti apa. Misalnya kayak aku nih, oh aku ternyata bagusnya positifnya di bagian apa, negatifnya di bidang apa. Nah baru kita bisa nih melangkah untuk kayak bagaimana, misalnya lewat tindakan kita, lewat secara spiritual dan psikologis kita itu mulai mencintai diri kita. Nah mencintai diri kita ini jangan sampai disalahartikan dengan hal-hal yang nggak baik ya. Misalnya kita tahu ada sesuatu hal kekurangan dalam diri kita yang nggak bagus, yang nggak baik. Terus kita tetap aja, biarin aja kan aku begini. Nah kita nggak boleh kayak gitu. Terima aku apa adanya. Terima aku apa adanya, jangan. Kalau bisa dirubah ya kenapa enggak. Aku mau ngasih tips nih Grace. Mungkin buat sahabat Muscleverse ini kayak pertama kali aku ngomong kali ya. Jadi cara kita untuk self love diri kita itu adalah ketika kita udah tahu nih ada hal-hal buruk yang dalam diri kita. Kalau memang itu nantinya akan membawa keburukan untuk masa depan kamu, itu better kamu harus ubah. Jadi segala apapun yang dalam diri kamu yang membawa efek buruk buat masa depanmu, kamu harus ubah. Itu penting banget. Sekecil apapun itu, baik itu positif atau negatif. Kadang kan ada yang positif juga bisa jadi hal yang buruk ya. Pokoknya yang berbentuk memberikan efek buruk dengan masa depan kamu, jangan pernah kamu terima itu apa adanya. Harus kamu rubah. Jadi jangan cuma kamu self love dengan saat ini. Iya. Tapi kamu harus melihat in the future, yourself gonna love you nggak sih? Oh, yes. Betul banget. Iya kan? Misalnya jangan sampai kita nanti pas sudah tua, kita hidup dengan penyesalan. Yes, akhirnya kita tua jadi nggak self love lagi. Kita self love cuma in this year. Dan efeknya adalah kita tua sakit-sakitan dok. Betul. Diabetes. Misalnya, bisa makan enak-enak, tiba-tiba asam urat atau aduh nak kamu sakit aja pergi, aku di rumah aja tidur. Kan sedih kan dok? Atau misalnya kayak pada kasus misalnya pasien obesitas yang udah nggak bisa gerak apapun karena osteoartritis, radang sendi ya, terus dia juga udah banyak banget penyakitnya dalam akumulasi dalam tubuhnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya dia pun mau pergi nggak bisa. Mohon maaf ya, kayak untuk melakukan daily activities sekedar itu ke kamar mandi aja nggak bisa. Ya, jadi harus kan butuh bantuan betul, orang. akhirnya jadi timbul penyesalan. Jadinya dia nggak cinta dengan dirinya sendiri. Jadi kita harus mencintai diri kita sekarang sampai kita mati. Entire of our life. Iya, nggak ada waktu ininya ya. Nggak ada harus sampai gitu, karena yang aku lihat kadang orang tuh campaign self love just for now gitu loh. Jadi nggak melihat in the future yourself gonna love you atau enggak. Jadi itu paling penting. Jadi kita harus melakukan self love sampai kita nanti mati. Apapun itu. Gitu. Wow, ya aduh aku jadi makin pinter gitu loh dok, makin pinter gitu loh. Kayak ternyata emang obes itu bukan harus kita terima, tapi ketika obes itu sudah menjadi hal yang nggak baik lagi buat kesehatan kita, kita harus hindari. Harus ubah itu. Nah, bedain dok, obes, gemuk itu apa sih? Sama nggak sih dok? Aku gemuk doang nih, ternyata dia obes. Gemuk itu kan persepsi ya. Yes. Gemuk itu subjektif tiap orang aja. Jadi kita kembali lagi harus sesuai dengan masa BMI itu. Oh, jadi aku patokannya itu betul, ya aku nggak mau bilang aku gemuk. Ya orang bilang aku gemuk bandingin sama kamu misalnya. Yes. Kan gemuk itu perspektif aja. Jadi memang harus kembali ke BMI. Jadi kalau memang dia BMI-nya udah lewat ke arah 30%. over ya, obes kan 30 ya. Over kan berarti lebih dari 25. Udah ke arah over aja itu just a warning gitu.
warning sign kalau oke, aku harus mulai balik lagi. On track nih. Ya, back on track. Gitu. Oke. Berarti gitu ya dok, gemuk dan obes itu berbeda. Betul. Dan kalau kita udah melewati 25% dari angka BMI kita harus back on track nih. Betul. Jangan sampai kita udah mulai masuk ke obes dulu baru back on track. Susah baliknya. Lebih susah lagi Lebih ya. susah lagi. Karena kebiasaannya sih dok, yang memang aku pribadi tuh sebagai orang awam ya, yang ngerasain ternyata kalau misalnya udah kebiasaan makan enak, terus tiba-tiba berhenti itu susah. Betul. Nah, terus atau enggak gini dok, ketika aku lagi pengen defisit kalori nih, hawa nafsu makan tuh malah makin tinggi, godaan. Betul. Godaan tinggi banget kayak, aduh aku nggak bisa makan ini, besok aja deh Senin aku mulainya. Jadinya mundur-mundur ya. Mundur terus. Sedangkan kalau aku lagi emang fine-fine aja, aku ternyata bisa loh jaga makan aku gitu loh. Kayak memang mengontrol nafsu makan yang nggak berlebihan tuh, ya nggak usah kayak harus Senin deh. Kalau bisa saat itu ya saat itu aja. Betul. Gitu. Tapi memang gitu, kalau kita udah usaha dan niatin pasti aja ada godaan. Ada godaan ya, memang ya. Nggak cuma soal ini ya dok, di apapun itu ya kalau dok, diniatin pasti ada godaannya. Ya, benar. Nah tuh, sahabat Masal gimana nih? Mungkin ada yang sama kayak aku ataupun kayak dokter Eva ya, ketika lagi memang proses itu suka agak gangguan gitu. Kalau di tengah-tengah proses ada gangguan wajar, karena kita juga manusia yang kayak pengen deh coba untuk cheating. Nah, bahas tentang cheating gimana tuh dok? Cheating sebetulnya sih kalau aku sendiri dan juga beberapa orang yang bahas ya, itu juga nggak jadi masalah sih, asalkan kita tahu apa yang kita cheat dalam hari itu. Misalnya kayak aku nih cheating mau makan pizza, nggak jadi masalah, asalkan pas paginya aku makan sehat nih. Jadi misalnya siangnya pas lagi aku banyak kerjaan kegiatan, aku makan pizza ya nggak apa-apa. Malamnya nanti diganti lagi dengan yang sehat dan ditambah lagi asupan olahraganya. Betul, kayak gitu. Supaya nanti tetap seimbang. Jadi kayak timbangan ya dok. Betul. Kalau misal timbangan sebelah kirinya ditambah bebannya, berarti timbangan ini harus ditambah lagi supaya seimbang gitu. Nah teman-teman sampai sini gimana? Kamu apakah udah dapat informasi yang bisa dibilang bisa diikutin deh ya, diterapkan gitu ya dok ya. Betul. Nah kalau misalnya kakak udah tahu nih poin-poinnya, boleh dicatat, monggo. Kalau masih bingung, monggo juga di komen nih. Kira-kira gimana nih tim kameramen, udah ada yang komen-komen yang masuk gak? Coba ada komen-komen yang masuk gak tuh ya? Aku mau sapa-sapa dulu nih, mungkin ada yang mau tanya-tanya sedikit-sedikit. Gimana tim kameramen? Mungkin tadi ada yang kelewat ya dok. Masih ada nanya nih, kalau obes itu tuh sebenarnya genetik atau keturunan bisa kembali sih. Nah, tadi udah jelasin. Tadi udah jelasin, boleh dijelasin ulang deh dok. Benar, betul. Obes itu ada juga genetik, ada ya genetik atau kita bilang keturunan ya. Jadi memang kita harus kenali dulu faktor resiko kita obes itu karena apa. Memang kalau orang tuanya atau mungkin kakek neneknya memang obes, besar kemungkinan untuk keturunan berikutnya obes itu juga bisa. Jadi kita harus tahu nih obesnya bisa jadi ada penyakit lain nggak? Kayak yang tadi aku bilang, misalnya karena emang ada gangguan hormon aja, jadi dia nggak kenyang-kenyang gitu loh. Nah itu juga harus cari tahu. Tapi kalau misalnya nggak ada kok pengaruh karena hormon, jadi aku masih bisa nahan lapar, ya udah berarti kita tinggal ubah lewat gaya hidup aja. Nah kalau misalnya obes kayak gitu dok, aku mau coba balik ke yang tadi. Kan ada nih kita sesama obes, kita kasih solusi. Aku begini loh, jadi aku bisa BB ideal. Nah, sedangkan dia adalah obes yang mungkin karena hormon. Apakah solusinya harus langsung ke dokter gizi aja, atau dia dengerin orang sekitar yang sesama obes? Kalau karena ada masalah apapun belakangnya ya, behind story yang berbeda, saran aku memang harus ke dokter sih. Jadi biar bisa dipantau oleh ahli gizi itu penting banget. Jadi biar ahli gizi itu tahu obat-obatan apa yang diminum, terus pengaruh-pengaruh apa. Jadi dia bisa memberikan masukan untuk makan makanan ke depannya. Terus kalau memang misalnya sulit banget atau kayak terasa berat banget, misalnya karena pengaruh ada obat-obatan antidepresan dan lain segala macamnya, ya emang harus dikonsul barengkan sama psikiatri atau psikolog. Jadi biar bisa bareng. Jadi bisa harus kerja sebagai full tim ya, berarti ya. Jadi jangan hanya dirimu sendiri aja. Betul. Jadi harus sebagai satu full tim. Mahal dong dok. Aku orang yang pemula dok nih, yang belum bekerja, gimana dok? Kalau yang pemula banget ya. Pemula banget dan mungkin dia belum bekerja dok. Oke, dan dia memang misalnya tidak ada support, ya, dana.
Pokoknya gini, kembali lagi kenali. Kalau memang di keluargamu nggak ada yang obesitas, atau misalnya pun ada, cuma maksudnya yang tidak sampai berlebih banget, yang obes 2 atau obes 3, it means berarti kamu obes memang karena genetik aja, keturunan, bukan karena ada penyakit-penyakit lain. Nah, kalau udah tahu itu, ya udah berarti kamu tinggal melihat atau misalnya kayak memfollow hal-hal yang positif orang-orang yang sudah melalui masa obes itu jadi kembali ke normal hidup weight, yang sehat, ke hidup sehat gitu, back on track aja. Jadi kamu tinggal liatin aja tuh apa sih yang mereka lakukan, pola makan apa sih yang mereka boleh follow buat. Dokter Eva Oh mungkin enggak, ya? aku tidak ada Oh, masalah, enggak ada ya? tidak ada pernah sharing kesehatan. Takutnya ada misalnya gini, hai guys, aku lagi habis makan salad nih guys. Oh, no, jadi nggak contoh pernah. orang gitu. Iya. Aku jadi ngeliat Dokter Eva, Dokter Eva tiap hari Senin Oh makannya gitu ya. salad nih. Memang gitu. untuk Instagram aku isinya nggak ada yang kayak gitu ya Grace. Oh, iya. Jadi isi Instagram aku adalah kehedonanku aja ya, kehebohanku aja. Jadi nggak ada masalah kesehatan. Jadi kalau mau follow yang ahli kesehatan, dokter yang lain aja. Dokter yang lain Dokter aja yang lain ya. aja, jangan follow gue. Nanti salah arti lagi kan. Yes, betul ya. Karena kan biasanya kan inspirasi itu mulai dari update di Betul. sosial media Betul, gitu betul. kayak aku Pengaruhnya kenceng loh. Ngaruh banget, Dok. Jadi aku boleh cerita sedikit Ya, ya. boleh, silakan. Aku punya temen, ini temen SMA aku dulu. Dia itu aku nggak usah sebut namanya ya, kita sebut Mawar. Si Mawar ini dulu tuh dia tuh dibilang obes enggak ya, tapi masuk ke gemuk lah aku bisa bilang gitu. Sampai akhirnya aku ketemu dia lagi dan dia seksi banget hari ini, Dok, oke. gitu. Dia seksi banget. Dan setiap kali dia upload sosial media tentang kehidupan dia, kayak wah aku nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Dan ketika aku makan mie instan tengah malam terus ngeliat update dia tuh kayak kenapa aku harus makan mie instan setelah aku udah Lihat dia. gitu loh. Dan itu kayak memicu aku, oh oke, aku harus benar-benar back on track. Dan itu ngaruh banget sih, Dok. Berpengaruh banget, berpengaruh. Tapi ya jangan push kita juga ya. Kadang tuh kita mematok harus seperti ini Yes. gitu ya. Ya kembali lagi yang penting Punya porsi masing-masing. punya porsi, dan yang penting kalau kamu udah di jalan yang benar, udah kebentuk nih daily rutin yang baik ya, kebiasaan yang baik, pasti bagus kok hasilnya. Nggak akan menyimpang deh. Udah gitu aja kalau aku ngeliatnya. Dan itu menurut aku pribadi salah satu tips and trick ketika aku lagi di posisi kayak nafsu makanku berlebihan, aku FYP ataupun highlight di sosial media aku tuh rata-rata tuh cewek-cewek yang memang dia suka dengan dunia fitness, Dok. Oh, gitu. bagus. Jadi emang setiap orang itu punya penyemangatnya sendiri, tau. Penyengatan Beda-beda masih. tiap orang, betul. Ada yang katanya harus pakai baju yang olahraga yang dia suka, ada juga yang follow orang-orang yang dia kayak wah pemicu, Betul. ataupun punya pasangan yang support baik dari finansial maupun Finansial. Penting ya, juga itu penting, penting ya. Dok. Oke. Soalnya aku kayak ketika aku di posisi aku yang mau hidup sehat, aku ngerasain diriku kok lebih mahal ya? Iya, betul. Gitu, betul. kok lebih mahal ya? Kayak aku tuh mau beli ayam, kalau aku beli udah jadi cuma 20.000 nih, makan enak gitu kan? Tapi lemaknya ataupun fatnya kita nggak Nggak tahu, tahu, kolesterolnya nggak betul. tahu. Tapi ketika aku belinya memang murah, pas ngolahnya males, Dok. Iya, benar. Nah, jadi ada bisikan-bisikan yang mengganggu aku tuh kayak udahlah beli aja Yang lah. gampang aja ya. Gampang gitu. Dan setelah aku pikir-pikir ternyata self love ke kita tuh banyak makna, dan apapun itu bisa kita jadiin kita untuk mencintai diri kita Betul, sendiri sih. betul kayak banget. gitu. Jadi kita lebih Dok bilangnya kayak mencintai diri itu kadang sekecil kayak kita bisa ngatur diri kita dan kita melakukannya itu menurutku udah self love Betul banget sih, banget. Dok, gitu. Oke, keren banget ya. Gimana nih teman-teman sobat Muscle? Nah, Dok, sebelum kita next lagi, aku mau kasih sedikit bukan sedikit sih, aku mau dokter tuh kasih sedikit highlight tentang apa yang udah kita bahas nih. Highlightnya ya, Ya, oke. yes. Jadi teman-teman semuanya, pembahasan kita tadi tentang self love dan menormalisasi obesitas gitu ya. Pokoknya yang tadi aku bilang sedikit aja, kalau kita tahu ada sesuatu hal dalam diri kita yang kurang bagus untuk masa depan kita harus ubah itu. Kaitkan kan kepada obesitas ya. Kita tahu nih obesitas tuh resikonya banyak banget. Mungkin tadi aku udah singgung juga. Nggak hanya aku aja, mungkin orang-orang lain, dokter-dokter lain pun juga banyak menyinggung tentang hal itu. Atau mungkin ada kayak semacam kenalan atau mungkin kerabat kita yang kita lihat dengan mata kita sendiri obesitas dengan resikonya. Itu juga harus kita menjadikan patokan bahwa aku nggak mau nih kayak gini di masa depan. Aku harus berubah karena aku harus mencintai diriku sampai aku nanti mati.
Nah, itu yang bisa jadi pemicu bagi kita untuk berubah, melangkah ke depannya. Dan caranya apa? Ya udah yang tadi aku bilang aja. Pokoknya kita kalau udah ada niat untuk berbuat baik, kita udah mulai menargetkan kita nih harus seperti apa kita melangkah, harus bagaimana kita harus merubah pola hidup dan segala macamnya, pasti nanti akan lancar aja tuh. Wow, Gitu. thank you dong. Iya. Gimana nih Sobat Muscle First nih, teman-teman Muscle First yang masih bergebu-gebu masih nonton live Muscle First. Boleh banget nih kalau misalnya kakak-kakak semua ya, teman-teman semua ya, yang mau tanya-tanya, karena nanti di akhir sesi kita akan ada Q&A gitu dong. Boleh. Boleh ya kan dok ya? Boleh banget. Nah, untuk itu kita next akan ada, aku mau kasih tahu nih kalau kita tuh lagi bersama dengan Muscle First dok, gitu ya. Muscle First ini tuh adalah suplemen kesehatan sebenarnya dok. Jadi untuk orang yang mau membangun pola hidup sehat, ataupun orang-orang yang lagi, salah satunya untuk orang yang obes gitu ya, bisa menunjang kadar proteinnya diambil dari produk Muscle First. Salah satunya ada Pro Isolate, Pro Whey, dan ada juga kasein gitu. Seperti yang tadi dokter sudah bilang kan, dokter pernah IF ya, intermittent fasting. Betul. Atau bisa dibilang puasa. Nah, puasa. itu boleh banget penggunaan dari kasein. Dia protein tinggi, kalori rendah, dan ada juga yang isolate. Kayak dokter nge-gym juga kan? Betul. Nah, aku saranin banget kalau misal buat kakak-kakak semua yang mau banget nih pakai produk isolate yang lagi nge-gym untuk meningkatkan massa otot dan metabolisme. Kenapa bisa untuk meningkatkan metabolisme dan massa otot? Karena memiliki protein yang tinggi. Ketika setiap orang mengkonsumsi protein yang tinggi yang cukup sesuai dengan takarannya, maka dia melatih dengan angkat beban, itu bisa meningkatkan volume massa otot dan metabolisme tubuhnya. Gitu. Dan protein itu seperti yang dokter tadi sudah jelaskan, yang tadi sudah saya ketahui juga, bahwa memang protein itu penting banget buat tubuh kita. Salah satunya bisa memberikan kita efek kenyang nggak sih dok? Betul. Yes. Karena protein yang full ya. Nah, protein itu bukan cuma hanya dari produk Muscle First, tapi dari makanan real food juga ada. Betul. Kayak ayam, ikan, tahu, tempe gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih pelajar, terkadang kendala pelajar itu adalah di finansial dok. Itu boleh banget ngambil proteinnya dari makanan-makanan real food. Kalau memang belum bisa untuk mencukupi kebutuhan proteinnya menggunakan produk Muscle First. Tapi kalaupun sudah bisa, boleh banget menggunakan isolate, whey ataupun kasein kayak gitu. Nah sebelum itu aku juga mau kasih tahu nih buat teman-teman Muscle First, kalau kita itu sudah top brand di 2024 Muscle First gitu loh. Jadi sudah pasti aman, dan kita juga sudah bersertifikat halal dan BPOM, serta kita juga sudah ada sertifikat lab doors dan berstandar internasionalnya dok gitu. Jadi nggak usah worry, nggak usah takut lagi untuk penggunaan dari Muscle First. Nah, aku mau info juga kalau produk Muscle First kalian juga bisa beli di e-commerce kesayangan kalian. Seperti itu. Oke. Nah, aku mau masuk ke sesi tanya jawab nih. Kameramen, gimana sayangku? Nah, ada yang nanya ini dari Naura. Benar nggak sih dok kalau cewek itu tuh lebih gampang kena obesitas daripada cowok? Oke, ini pertanyaannya agak tricky ya. Agak tricky, karena sejujurnya saya tidak melakukan dan tidak mencari jurnal lebih tentang itu ya. Perempuan dan laki-laki mana nih yang lebih cepat, sering atau enggak ya? Lebih cepat kena obesnya? Iya betul. Ini agak tricky banget nih. Tapi kalau misalnya memang kalau perempuan itu cenderung untuk obesnya tinggi, betul. Kenapa? Karena satu hormon. Aku nggak ngebahas tinggi lebih maksudnya lebih tinggi perempuan daripada laki-laki ya. Aku bilang lebih resiko. Karena memang satu hormon. Ya, hormon tuh nggak bisa dibohongi deh, apapun itu. Terus yang kedua adalah apalagi ketika dia sudah tidak menstruasi, dia itu penumpukan lemaknya akan lebih cepat, Grace. Jadi selama kita menstruasi ini yang dipakai untuk menghasilkan hormon-hormon menstruasi kita itu dari si lemak-lemak dan si lemak-lemak tubuh kita itu. Betul. Aku baru tahu dok. Betul. Jadi dari fat kita itu. Jadi kalau misalnya kita udah nggak menstruasi, angka besar untuk jadi dia overweight itu tinggi sekali. Berarti orang-orang yang menstruasinya nggak teratur atau PCOS itu kalau itu bisa juga ke arah sana, jadi lebih besar kemungkinannya.
Dan untuk dia untuk kebalik on track untuk normal weightnya dia agak susah nggak dok? Iya pasti agak sulit, apalagi kalau dia udah nggak menstruasi lagi, it means kan berarti dia udah tua. Dari segi pola hidupnya aja udah lama kebentuknya yang tidak baik kan, jadi susah banget baliknya. Tapi ada loh dok, anak gadis yang 3 bulan sekali dia baru menstruasi itu ngaruh banget ya. Iya berpengaruh banget Ngaruh pastinya. banget Tapi sih. mungkin gini ya, ada juga yang kayak dia kelihatan kurus-kurus aja aman-aman aja ya, belum berarti kalau dia kurus atau normal weight dia sehat kan kita nggak tahu juga di belakangnya gimana. Kalau kayak gitu berarti kita harus ke dokter gizi kah atau? Dokter yang menjelas kalau misalnya tentang hormonal yang berpengaruh dengan menstruasi ya, itu kita harus ke obgyn sih. Oh, obgyn. Jadi biar mereka atau dokter obgynnya yang menilai pengobatan apa, perlu terapi-terapi apa gitu. Oke, next. Next ada dok, orang tua aku itu diabetes dan kemudian obes juga. Nah, cara aku buat menghindari kena penyakit turunan Obes. dan Oke. Oh iya betul, itu ini banget ya, besar Obes banget dan chance-nya ya. diabetes, Diabetes itu juga turunan dan juga obes itu juga bisa diturunkan. Caranya adalah dengan mengubah pola hidup aja. Kembali gitu doang, jawabannya itu Hidup aja ya. Di makanan Di ya makanan. sebenarnya, Jadi kalori. kalori betul. Jadi kamu harus lihat dulu nih, kamu udah ada gula apa tidak, itu penting banget. Jadi jangan sampai karena gula itu silent killer banget ya. Aman-aman aja ternyata gulanya tinggi. Jadi banyak banget orang yang nggak tahu dia punya gula. Nah memang harus di rutin cek. Kayak misalnya mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Cek aja dengan gula, kayak cek-cek gula biasa aja. Apalagi kalau dia punya tingkat resiko lebih tinggi ketika dia punya keturunan diabetes. Diabetes betul. Rajin cek aja. Oh kalau ternyata aku masih good nih, masih bagus-bagus aja, ya udah berarti chance kamu untuk melakukan perubahan itu lebih besar lagi gitu. Kembali lagi aja pola hidup sehat ya, makannya bagus, bergizi, protein tinggi, terus aktif berolahraga. Dan kalaupun mau fat, mungkin fat yang bagus ya dok. Fat kayak yang bagus alpukat, betul. ya kan? Fat itu juga perlu banget untuk tubuh kita betul. Jadi apapun yang kadang kita makan itu, misalnya kayak ada ikan itu juga ada fatnya kok. Fatnya. Ya kan, ayam pun juga ada fatnya kok. Nggak Dan jadi yang aku masalah. tahu protein dan fat itu adalah 2 kategori yang bikin kita kenyang lebih lama. Betul, bener banget. Tapi fatnya fat sehat, Ya. bukan fat ya kayak abang-abang gorengan ya. Jangan salah ya guys, gitu ya. Jangan sampai salah nanti nih gitu. Iya. Oke next kak. ada dok, aku Gen Z kan sekarang banyak nih orang yang padahal obes tapi dia nggak self love. Menurut dokter gimana tuh? Oke, dia sama Gen- dong ya. Gen Z tapi dia obes dianggapnya self love. Sama dong dengan tadi ya. Kalau udah kayak gitu, kenali diri sih sebetulnya itu jawaban paling legowo yang bisa aku Ya, bilang ya. bilang, Kenali diri aja. Kalau misalnya kamu merasa bahwa itu nggak baik untuk kamu banyak dicela atau mungkin misalnya jadi nggak sehat juga untuk kembali lagi lebih nggak sehat untuk dirimu, ya udah jangan mau Jangan mau ke arah sana ya. jangan mau stay di situ. Ayo kita sama-sama berubah, cari bantu pertolongan, lihat hal-hal yang positif yang mendukung kamu supaya kamu tetap in the good track. Betul banget. Oke, next kakak. Dok, apakah kalau obesitas bisa penyembuhannya hanya dari operasi? Oh iya bener, wah bagus Oke. banget nih pertanyaannya ya, hebat ya dia ya udah mencari tahu Udah banget. sampai sana ya, betul, Dok? Betul. Karena Oke. memang beberapa juga banyak kalau kita lihat ya tokoh-tokoh atau artis gitu ya udah banyak yang Ya, melakukan melakukan itu ya, operasi betul. itu. Tapi bagus sih. Menurut aku adalah operasi itulah jalan terakhir, jalan keluar. Misalnya Ketika dia udah mentok betul banget ya dok. mentok dan juga dia memang ada resiko yang tadi aku bilang penyakit bawaan, atau misalnya yang kedua adalah dia ya tadi ada mungkin masalah hormon jadi nggak kenyang-kenyang gitu ya. Itu kan udah nggak bisa diubah apapun ya. Atau misalnya aku punya pasien, ini bener pas banget ceritanya ya. Jadi ada pasienku perempuan, dia itu berat badannya itu 156 kilo. Tinggi Dengan ya, tinggi badan 148 Wow. cm. Jadi dia udah tinggi badan sama berat badan udah saingan gitu ya. saingan ya, betul-betul. Dimana si ibu ini datang selalu masalahnya sama, sesak nafas. Why? Karena saking lemaknya banyak dalam tubuhnya, jadi pengembangan parunya itu nggak bagus, nggak sempurna, nggak bisa inhale exhale Iya, maksimal karena tertekan. Lambungnya pun juga jadi susah untuk bergerak, jadi bawaannya asam lambung juga. Makanya saturasi dia nggak oke. Saturasi kita misalnya lebih dari 95, dia saturasi cuma 90, 80. Bahkan kalau tidur dia harus pakai alat bantu Inkubator. kayak semacam HFNC kita bilang, jadi dimasukin ke hidung gitu, kayak masuk oksigen. Oke. Tapi selangnya lebih besar dengan tekanan oksigen yang lebih tinggi. Dia sampai beli alat itu sendiri untuk dirinya dia supaya dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena kalau enggak nanti bisa sleep apnea atau obstruksi karena nggak ada
itu ya tadi napasnya nggak oke, berarti bisa menutup jalur napas karena saking gemuknya lemaknya. Betul. Nah kalau udah kondisi kayak gitu dan dia juga udah tua, dia udah usianya udah 60-an lebih, dia mostly udah nggak bisa jalan, bisa tapi cuma itu aja susah dan udah capek banget. Harus dibantu dengan penyakit yang banyak. Dan kalau udah kondisi kayak gitu emang udah baiknya harus dilakukan operasi tadi ya, atau bariatrik kita bilangnya ya. Jadi dipotong setengah lambungnya supaya dengan harapan intake makannya nggak besar, sedikit aja gitu sih. Semoga membantu ya jawabannya ya. Yuk next Kak. Kalau nyambung dari operasi tadi, plus minusnya apa? Plus minusnya ya, yang berhak untuk membicarakan plus minus ini lebih detail sih emang harusnya dokter bagian sana ya, yang apa namanya bagian untuk masalah pencernaan gastro ya biasanya ya. Nah biasanya itu positif negatifnya ya, kalau positifnya adalah kalau untuk pasien yang udah tadi aku bilang udah banyak banget masalahnya, itu udah solusi jalan terbesar satu-satunya ya enggak, yang untuk no hope lah. Tapi kalau untuk kita yang masih muda-muda ini ya masa sih ya mendingan tambahin aktivitas. Iya, masa sih gitu aja patah semangat. Bener-bener. Ayo dong. Apalagi kalau ada yang support. Iya, jadi gini loh, maksudnya kalau misalnya aku sangat menyayangkan kalau misalnya kita masih muda ya, 20, 30 atau 40 aja udah melakukan hal kayak gitu, atau yang 20 tahun deh. Jadi dia nanti ketika misalnya beraktivitas pun dia jadi akan gampang lemes karena dia asupannya udah makannya sedikit, dia nggak bisa kenyang lebih lama. Nah akhirnya ketika kamu mau misalnya mau nge-gym atau apa, kamu nggak bisa mencoba hal-hal yang lain karena kamu udah terbatas untuk intake-nya karena sudah dipotong. Jadi dia kenyangnya jadi sedikit gitu loh. Jadi kasihan, menurut aku sih jadi kasihan. Jadi kamu nggak bisa mencoba hal-hal yang lain. Tapi dok, aku mau tanya, itu ketika sudah dioperasi si lambung, aku kan orang awam dok, itu nanti bisa melebar lagi nggak dok? Misal kita jadi ya mungkin nafsu makannya berlebihan terus, jadi kalau kayak gitu setahu aku nggak sih. Jadi dia tetap di situ aja. Jadi dia adanya jadi setelah lambung itu kecil, berarti kan otomatis makanan masuk pun juga sedikit. Ya udah, jadi kenyangnya pun jadi lebih cepet. Gitu. Dan itu nggak akan lebar lagi kalau lebar atau apa aku belum tahu. Tapi setahu aku nggak. Setahu aku sih dia tetap ya segitu aja. Jadi lebih aman lah ya untuk orang yang benar-benar udah obes tingkat tinggi, ambil solusi seperti itu ya dok. Udah paling jalan keluar paling bagus. Paling bagus ya. Next Kak. Dok, aku ada masalah sama obesitas nih, udah nyoba diet sana sini nggak berhasil, nyoba minum obat perangsang juga masih nggak turun. Sampai ke yang obat-obat ya. Itu dok. Kalau udah kayak gitu, ya kembali lagi tadi ya, kenali diri dulu aja sih. Kamu ada faktor penyakit lainnya nggak di belakangnya? Misalnya kamu mungkin memang udah ada sakit apa, misalnya kamu ada konsumsi obat-obatan rutin yang lain yang aku juga nggak tahu. Kalau memang misalnya ada kayak gitu, emang better ask help sih, kayak ke ahli gizi atau yang ke dokter yang memberikan obat buat kamu gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, berarti mungkin usahanya belum optimal aja. Menurut aku ya, usahanya belum optimal. Misalnya kamu coba lebih mencatat makanan apa yang kamu masuki. Dan banyak kok aplikasi yang menunjang itu gitu. Yes. Pokoknya kamu harus tahu nih, dengan berat badan kamu sekian, usia kamu sekian, berapa asupan kalori harian kamu. Betul. Nanti makanan yang kita masukkan bisa kita direct, hitung. Bisa kita direct, teman-teman. Pokoknya yang penting sepas dengan itu aja. Aku yakin pasti nanti lama-lama berat badannya akan mulai turun. Dan ditambah dengan olahraga dan asupannya yang juga bagus, yang bernutrisi, protein tinggi gitu. Next Kak. Ini terakhir dari Ramali, dok gimana caranya biar gak terinfluence sama temen yang suka jajan apa aja, kadang suka berbicara. Iya betul juga sih ya dok juga ya. Gimana apalagi teman sendiri lagi bikin makanan ya, atau wanginya, betul, atau ini dia lagi baru jualan, gak enak ya, iya kan. Bener-bener dok, tuh solusinya gimana dok? Gimana ya kalau udah kayak gitu, tutup mata aja kali ya, gak usah dilihat kali ya. Tapi gak sih sebetulnya. Kalau kamu dari situasi kayak gitu, gak apa-apa sih dimakan, dicoba juga gak apa-apa. Yang penting hitung kalori. Pokoknya jangan terlalu menyiksa. Misalnya gini, kayak yang tadi aku bilang, oh aku nanti siang mau ke tempatnya si Ani, dia baru buka toko kue gitu kan. Ya udah paginya kamu makan yang karbohidratnya disedikitin. Cukup nasi aja, jangan double karbo. Betul. As a simple like that. Misalnya kamu campur dengan sayur atau ada proteinnya dibanyakin. Terus siangnya ya udah makan aja tuh roti aja, yang ada creamernya mau ada rasa-rasa terserah nggak apa-apa. Tapi tahu batas. Nanti malamnya kamu makannya jangan lagi kayak gitu, makannya balik lagi yang kayak seperti makan pagi dengan misalnya karbonya lebih sangat minimal,
terus dengan proteinnya Protein dibanyakin, tinggi, seratnya gitu. dibanyakin. Gitu. Dan aktivitas olahraga Aktivitas pasti. jangan lupa, habis Aktivitas itu olahraga. at least jalan ya. Ya jalan ya Jalan. gitu. Nggak mungkin juga kalau misal kamu, aduh aku pengen makan A, B, C, D, F, G, tapi aku nggak mau olahraga deh. Ya yang ada fat, Sama aja numpuk penumpukan ya. fat gitu. Betul banget. Oke. Nah, gimana teman-teman? Kita udah bahas-bahas banyak-banyak nih sama Dokter Eva dan aduh dok, ternyata kita udah di ujung akhir nih Waduh, dok. nggak berasa ya. Udah di ujung akhir dan kita udah mau selesai live nih. Jadi buat kakak-kakak semua, kita tuh bakal ada spesial deep talk kayak gini tuh selama bulan Ramadan. Wow, oke. Ya, jadi nanti kayaknya ketemu Dokter Eva lagi nggak ya? Iya betul, nanti Ketemu minggu Dokter depan Eva ya. lagi ya, gitu. Nah, jadi buat teman-teman Muscleverse yang mau deep talk lagi nih sama dokter-dokter dari Muscleverse untuk kita bahas-bahas tentang obesitas, mungkin kamu yang gemuk ataupun apapun itu deh permasalahan dengan kesehatan, bisa banget nanti kakak itu follow dulu Instagramnya Muscleverse. Terus nanti jangan lupa klik tombol notifikasi supaya setiap kali nanti Muscleverse live ataupun Muscleverse membuat informasi di sosial medianya, kakak dapat informasinya dan gak ketinggalan tentunya. Thank you banget, udah gak berasa waktunya nih. Dokter Eva mau kasih step closing lagi? Kayaknya udah enggak deh. Oh udah gak ada ya, udah cukup ya, Ya dok pokoknya ya. cintai diri sendiri. Asik. Dengan hal yang bagus ya. Gitu. Thank you banget Sobat Muscleverse, bye! Bye, terima kasih.